Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tertulis di dalam kitab Lukas 11 ayat 10, judul renungan kita hari ini adalah, Tetap berdoa. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 11 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat di atas terambil dari kitab
Lukas 11 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah dapat mengabaikan permintaan kita, tetapi Dia tidak akan pernah mengecewakan keyakinan kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, kami berdoa, terkadang dalam suasana hening, terkadang dengan bersuara. Kami berdoa selama lebih dari 17 tahun. Kami berdoa memohon kesehatan dan bimbingan bagi putri kami, Melissa, untuk keselamatannya, dan kerap kali supaya ia selalu dilindungi. Saat mendoakan anak-anak kami yang lain, kami meminta Allah memelihara Melissa. Ketika Melissa beranjak remaja, kami bahkan lebih tekun berdoa agar Dia melindunginya dari segala yang jahat, agar Dia mengawasi tatkala Melissa dan teman-temannya pergi mengendarai mobil. Kami berdoa, ya Allah, lindungilah Melissa. Lalu apa yang terjadi? Tidakkah Allah memahami betapa menyakitkan kehilangan gadis cantik yang memiliki banyak potensi untuk melayani Dia dan sesama? Tidakkah Allah melihat mobil lain yang melintas pada malam musim semi yang hangat itu? Kami telah berdoa, tetapi Melissa tetap meninggal dunia. Bagaimana sekarang? Apakah kami berhenti berdoa? Apakah kami marah kepada Allah? Apakah kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri? Tentu tidak. Saat ini justru doa menjadi lebih penting bagi kami. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan yang melampaui pemahaman kami, masih memegang kendali. Perintahnya supaya kami berdoa masih berlaku. Kerinduannya untuk mendengarkan kami masih nyata. Iman bukanlah menuntut apa yang kami inginkan, melainkan mempercayai kebaikan Allah di balik tragedi hidup. Kami berduka, kami berdoa, kami tetap berdoa. Aku tidak mempertanyakan sarana atau cara Allah, atau bagaimana Dia memakai waktu atau masa untuk menjawab setiap seruan atau doa. Aku tahu, entah bagaimana, Dia pasti menjawabnya. Meminta, mencari dan mengetok. Lukas 11 ayat 10 berkata, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Meminta, mencari dan mengetok adalah tiga kata kerja yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Saat kita membutuhkan sesuatu, maka kita tentu akan meminta maupun mencari sampai dapat. Persoalannya sekarang adalah kepada siapakah kita menunjukkan ketiga hal ini. Secara teks, ketiga hal ini ditujukan kepada Tuhan Yesus. Manusia diajar agar meminta, mencari dan mengetok hati Yesus untuk menolong dan menjawab kebutuhan kita. Inti dari nas hari ini sebenarnya adalah komunikasi dengan Tuhan. Jika komunikasi kita dengan Tuhan baik dan lancar, maka Tuhan pun akan memberikan kebutuhan kita, dan kita pun akan menemukan apa yang kita butuhkan karena Tuhan sudah membuka jalan bagi kita. Melalui nas hari ini, kita hendak belajar berkomunikasi yang baik dengan Tuhan agar apa yang menjadi kebutuhan kita dapat dipenuhinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan ketahui saat kita berkomunikasi dengan Tuhan agar Tuhan menjawab permintaan kita, yakni, pertama, soal permintaan kita. Ketika kita memerlukan pertolongan, kita pasti datang kepada seseorang yang dapat menolong kita, bukan pada orang yang tidak mampu. Demikian juga,
Kita hanya dapat meminta pertolongan Tuhan jika kita tahu bahwa Dia lebih besar daripada kita dan bahwa Dia mampu menolong kita. Tuhan ingin kita tahu bahwa kita bukanlah apa-apa dan bahwa kita membutuhkan Dia. Melalui permintaan kita melatih kerendahan hatian dan mengakui keagungan Tuhan. Jadi apa yang harus kita minta? Pada dasarnya, apa saja? Paulus memberitahu kita dalam Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tidak ada permohonan yang terlalu kecil. Kedua, soal cara pencarian kita. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan memberikan semua yang kita minta. Mungkin kita marah pada seorang teman dan berkata, "Kuharap dia mati," dan si teman jatuh terkapar dan mati. Atau kita merasa frustrasi di tempat kerja dan berkata, "Kuharap aku tak perlu bekerja," dan kita kehilangan pekerjaan kita. Akan sangat menakutkan jika Tuhan menjawab setiap permohonan kita. Karena alasan ini, sangatlah penting untuk mencari kehendak Tuhan sewaktu kita berdoa. Kita tidak boleh hanya meminta yang kita inginkan, tetapi harus juga mencari kehendak-Nya, kerajaan dan kebenaran-Nya. Yesus memberikan teladan terbaik di Taman Getsemani ketika Dia meminta Allah menyingkirkan cawan pahit itu. Tetapi Yesus berdoa, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Dalam mencari kehendak Tuhan, jawabannya bisa ya atau tidak, dan kadang-kadang tunggu. Ketiga, soal ketukan kita. Lukas 11 menggambarkan seseorang yang, di tengah malam, mengetuk pintu tetangganya karena memerlukan roti untuk tamunya. Mulanya, si tetangga tidak membukakan pintu karena dia sudah di tempat tidur. Tetapi karena orang itu terus mengetuk dan mengetuk, si tetangga pun bangun dan memberinya roti, sebanyak yang dia perlukan. Cerita ini mengajarkan pentingnya ketekunan. Ketika kita mendoakan sesuatu kepada Tuhan, kita harus terus mengetuk pintu Tuhan. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun, Tuhan akan membukakan pintu dan memberikan sebanyak yang kita perlukan. Tetapi, tekun saja tidaklah cukup. Ada satu lagi kondisi supaya Tuhan membuka pintu, yaitu kita harus kudus. 1 Timotius 2 ayat 8 berkata, "Oleh karena itu aku ingin, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan." Untuk siapa kita akan lebih suka membukakan pintu? Seorang yang berpakaian rapi atau seorang yang bersenjata? Kemungkinan besar bukan orang yang bersenjata. Demikian juga, kita pertama-tama harus membuang amarah, kebencian, kecemaran kita ketika mengetuk pintu Tuhan. Kita harus memastikan bahwa kita kudus karena tanpa kekudusan, kita tidak akan dapat melihat Allah. Karena itu, marilah kita meminta, mencari dan mengetok dengan kerendahan hati agar kita menerima, mendapat dan pintu dibukakan untuk kita. Kebutuhan hidup. Lukas 11 ayat 9 berkata, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Ada banyak cara orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yesus memberikan 3 cara yang terbaik, yakni meminta, mencari dan mengetok.
Persoalannya kepada siapa ketiga kata kerja itu kita alamatkan sangat menentukan hasilnya. Alamat terbaik adalah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, sampaikan dan beritahukan kepada Tuhan melalui doa. Inilah janji Tuhan yang berlaku bagi semua anak-Nya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita belajar 3 cara untuk menjawab kebutuhan kita dari Tuhan. Pertama, mintalah. Mengapa kita harus meminta? Tuhan mengetahui maksud kita. Biasanya kita meminta ada suatu maksud yang kita ingin dapatkan. Misalnya, saya meminta diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha. Permintaan itu hal yang biasa dan normal. Tetapi kebanyakan di antara kita hanya meminta tanpa ada suatu tindakan iman yang dibayar. Kalau kita meminta, maka di situ dibutuhkan bayar harga. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan bahwa, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Mengikut Tuhan tidaklah hal yang gampang dan mudah. Jikalau kamu tinggal di dalam-Ku, artinya ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita dan kita hidup serupa dan segambar dengan Dia, maka kita boleh memintanya. Kedua, carilah. Tugas kita adalah mencari kerajaan Allah. Dan setelah itu maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu bagi kita. Kebanyakan dari kita terbalik. Tidak mencari kerajaan Allah, tetapi mencari yang ditambahkan Allah. Arti kata, semuanya, adalah semua kebutuhan duniawi. Tetapi sekali lagi, yang paling utama cari dulu kerajaan Allah. Amsal 2 ayat 4 berkata, "Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam." Ketiga, ketoklah. Kita perhatikan tentang pintu yang akan dibukakan. Apa yang dimaksud dengan pintu itu? Pintu ini ialah pintu surga. Sebab Yakub pernah mengatakan, "Alangkah dahsyatnya tempat ini." Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Di tempat ini manusia debu akan diproses menjadi manusia sorgawi. Begitu dahsyatnya pintu tersebut. Siapa itu pintu sebenarnya? Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pintu adalah Yesus. Dalam tabernakel pintu yang pertama disebut pintu gerbang yang artinya percaya, beriman, dan pintu merupakan suatu tempat peralihan dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan menjadi Kristen tetapi di luar pintu. Artinya mendengar firman tetapi tidak mau mengetok pintu, tidak mau beralih ke kerajaan surga, tidak percaya firman Tuhan. Sehingga dari tahun ke tahun kehidupan tersebut tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya bila kita mau mengetok pintu, yang artinya kita percaya,
beriman dan berseru kepada nama Yesus, maka Bapa menganggap itu adalah baik, maka pintu akan dibukakan sehingga kita dapat keluar masuk menemukan padang rumput. Kita masuk sebagai warga kerajaan surga. Selama masih ada kesempatan, mari kita mengetok pintu. Jangan sampai sudah bertahun-tahun mendengar firman Tuhan dan melayani Tuhan, makan tubuh dan darah Tuhan, namun tidak ada perubahan dalam hidup kita. Sebab nanti ada saatnya pintu tidak akan terbuka. Karena itu, marilah kita memenuhi kebutuhan kita dengan cara Allah agar hidup kita semakin berbahagia. Apa kata Alkitab mengenai ketidakinginan untuk berdoa? Doa adalah sumber kekuatan perjalanan rohani orang Kristen dengan Allah. Doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa adalah cara yang aktif untuk mengasihi dan berhubungan dengan orang lain. Dan doa meluangkan tempat dalam hati sang pendoa untuk mendengar koreksi Allah. Alkitab menasehati kita untuk tetaplah berdoa, sehingga sikap yang bermalas-malasan berdoa adalah dosa. Apapun yang menghambat hubungan kita dengan Allah atau yang menggiring kita pada pengandalan diri adalah kesalahan. Kita dapat menganggap tindakan Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 sebagai ketidakinginan berdoa. Mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat dan menjadi malu berkomunikasi dengan Tuhan ketika Ia datang menjenguk mereka di taman. Oleh karena dosa mereka, hubungan mereka dengan Allah terputus. Komunikasi mereka dengannya terhambat. Ketidakinginan Adam dan Hawa itu berdosa, dan disebabkan pula oleh dosa. Apakah Anda dapat membayangkan seseorang berkata dia teman terdekat Anda namun tidak pernah berbicara dengan Anda? Hubungan tersebut, jika betul-betul ada, tentunya merenggang. Sama halnya hubungan dengan Allah seperti itu akan gersang dan tidak menyenangkan tanpa adanya komunikasi. Ketidakinginan berdoa berbalikan dengan hubungan yang baik dengan Allah. Umat Allah mempunyai keinginan yang alami untuk berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Perintah Alkitab untuk berdoa diikuti oleh janji-janji yang indah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kristus adalah teladan terbaik akan gaya hidup yang berdoa. Ia adalah seorang pendoa dan ia mengajar pengikutnya untuk berdoa. Jika Anak Manusia menganggap dirinya perlu berdoa, bagaimana lagi dengan kita? Ketidakinginan berdoa mengabaikan karunia perantaraan yang telah dipercayakan pada kita. Kita dipanggil untuk mendoakan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Paulus sering meminta doa umat Allah bagi dirinya, dan ia juga setia dalam mendoakan mereka. Nabi Samuel menganggap doa bagi umat Israel sebagai bagian yang penting dalam pelayanannya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Menurut Samuel, keengganan berdoa adalah dosa. Ketidakinginan berdoa bertentangan dengan perintah Allah untuk mengasihi orang lain. Dan kita tidak sebatas mendoakan orang yang layak didoakan saja. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Yesus memerintah supaya kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Inilah pesan Kristus, yakni mengasihi dan mengangkat semua orang dalam doa, bahkan mereka yang sulit dikasihi. Doa meluangkan tempat untuk mendengar koreksi Allah.
Ketidakinginan berdoa mengurangi kemampuan kita untuk mendengar Kristus ketika Ia membisikkan saran atau tuduhan pada roh kita. Ibrani 12 ayat 2 mengingatkan kita bahwa Kristus adalah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir, tanpa berdiamnya rohnya di dalam hati kita. Maka kita akan tersesat di jalan yang sulit karena mengikuti pertimbangan pribadi kita. Ketika kita mendoakan supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga, menyimpangnya kehendak kita akan segera terungkap. Matius 26 ayat 41 juga memberi kita peringatan lain. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketidakinginan berdoa membutakan hati kita akan godaan yang mengepung dan semakin menjerumuskan kita ke dalam dosa. Hikmat kita hanya berkembang melalui penerangan dan arahan Roh Kudus, dan hanya melalui kuasa Roh Kudus dapatkah doa kita menjadi efektif. Doa adalah tali kehidupan yang menghubungkan kita kepada Allah. Kristus mencerminkan hidup yang senantiasa berdoa dalam pelayanannya sehingga kita perlu mengikuti teladannya. Bagaimana saya bisa mengatasi dosa dalam kehidupan Kristen saya? Alkitab menyajikan beberapa sumber berbeda untuk membantu kita dalam upaya mengatasi dosa. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bisa menang secara sempurna atas dosa. Namun hal itu harus tetap menjadi tujuan kita. Dengan pertolongan Allah, dan dengan mengikuti prinsip-prinsip firman-Nya, kita dapat secara bertahap mengatasi dosa dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sumber pertama yang disebutkan dalam Alkitab dalam upaya kita mengalahkan dosa adalah Roh Kudus. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita agar kita bisa menang dalam kehidupan Kristen. Tuhan membandingkan perbuatan daging dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 16-25. Dalam ayat itu kita dipanggil untuk berjalan di dalam roh. Semua orang percaya sudah memiliki Roh Kudus, namun ayat ini memberitahu kita bahwa kita perlu berjalan di dalam roh, menyerah pada kendalinya. Ini berarti memilih untuk secara konsisten mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hidup kita daripada mengikuti kedagingan. Perbedaan yang dapat dibuat oleh Roh Kudus ditunjukkan dalam kehidupan Petrus, yang sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan hal ini terjadi setelah dia berkata bahwa dia akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi dengan Roh, dia berbicara secara terbuka dan tegas kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta. Kita berjalan di dalam roh ketika kita berusaha untuk tidak memadamkan dorongan roh dan sebaliknya berusaha untuk dipenuhi dengan roh, yaitu sepenuhnya berada di bawah kendali roh. Bagaimana seseorang bisa dipenuhi Roh Kudus? Jika dosa adalah hal yang mendukakan roh dan menghalangi pemenuhan Roh Kudus, maka ketaatan kepada Allah adalah cara untuk mempertahankan kepenuhan roh. Kita harus berdoa agar kita dipenuhi dengan roh, membenamkan diri dalam firman Tuhan, dan berjalan dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Hal ini memberikan kebebasan roh untuk bekerja dalam pikiran dan tindakan kita. Firman Tuhan, Alkitab, mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita untuk memperlengkapi kita dalam setiap pekerjaan baik. Hal ini mengajarkan kita bagaimana untuk hidup dan apa yang harus diyakini. Hal ini mengungkapkan kepada kita ketika kita telah memilih jalan yang salah. Hal ini membantu kita kembali ke jalan yang benar,
dan hal ini membantu kita untuk tetap berada di jalan tersebut. Ibrani 4 ayat 12 memberitahu kita bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa, mampu menembus hati kita hingga membasmi dan mengatasi dosa hati dan sikap yang paling dalam. Pemazmur berbicara secara mendalam tentang kuasanya yang mengubah hidup dalam Mazmur 119. Yosua diberitahu bahwa kunci sukses dalam mengalahkan musuh-musuhnya bukanlah dengan melupakan sumber daya ini, melainkan merenungkannya siang dan malam serta menaatinya. Hal ini dia lakukan, bahkan ketika apa yang diperintahkan Tuhan tidak masuk akal secara militer, dan ini adalah kunci kemenangannya dalam pertempuran untuk tanah perjanjian. Alkitab adalah sumber daya yang seringkali kita anggap remeh. Kita hanya sekedar memberikan pelayanan dengan membawa Alkitab kita ke gereja atau membaca renungan harian atau satu pasal setiap hari. Namun kita gagal menghafalnya, merenungkannya, atau menerapkannya dalam kehidupan kita gagal mengakui dosa-dosa yang disingkapkan atau memuji Allah atas anugerah yang disingkapkan kepada kita. Ketika berbicara tentang Alkitab, kita seringkali menderita anoreksia atau bulimia. Kita hanya makan secukupnya untuk menjaga kita tetap hidup secara rohani dengan makan dari firman, tetapi tidak pernah cukup makan untuk menjadi orang Kristen yang sehat dan berkembang. Atau kita sering makan tetapi tidak pernah merenungkannya cukup lama untuk mendapatkan nutrisi rohani darinya. Penting bagi Anda, jika Anda belum terbiasa mempelajari dan menghafalkan firman Tuhan setiap hari, agar Anda mulai melakukannya. Beberapa orang merasa terbantu memulai sebuah jurnal. Biasakanlah untuk tidak meninggalkan firman sampai Anda menuliskan sesuatu yang Anda peroleh darinya. Ada pula yang mencatat doa-doa kepada Tuhan, memohon agar Dia membantu mereka mengubah hal-hal yang telah Dia sampaikan kepada mereka. Alkitab adalah alat yang digunakan Roh dalam hidup kita. Sebuah bagian penting dan utama dari perlengkapan senjata yang Allah berikan kepada kita untuk berperang dalam peperangan rohani. Sumber daya penting ketiga dalam perjuangan kita melawan dosa adalah doa. Sekali lagi, ini adalah sumber daya yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang Kristen tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita mengadakan pertemuan doa, waktu berdoa, namun kita tidak menggunakan doa dengan cara yang sama seperti gereja mula-mula. Paulus berulang kali menyebutkan bagaimana dia berdoa bagi orang-orang yang dia layani. Allah telah memberi kita janji-janji indah mengenai doa, dan Paulus memasukkan doa dalam bacaannya tentang persiapan menghadapi tantangan rohani. Pertempuran. Seberapa pentingkah doa untuk mengatasi dosa dalam hidup kita? Kita memiliki perkataan Kristus kepada Petrus di Taman Getsemani, tepat sebelum penyangkalan Petrus. Saat Yesus berdoa, Petrus sedang tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Roh memang penurut, tetapi tubuh lemah. Kita, seperti Petrus, ingin melakukan apa yang benar namun tidak menemukan kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk terus mencari, terus mengetuk, terus meminta, dan Dia akan memberi kita kekuatan yang kita perlukan. Doa bukanlah formula ajaib, doa hanyalah mengakui keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak ada habisnya dan meminta kekuatan kepadanya untuk melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan.
Sumber daya keempat dalam peperangan kita untuk menaklukkan dosa adalah gereja, persekutuan orang percaya lainnya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya keluar, Dia mengutus mereka berdua-dua. Para misionaris dalam Kisah Para Rasul tidak keluar satu persatu, namun dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi menggunakan waktu itu untuk saling menguatkan dalam kasih dan perbuatan baik. Ini memberitahu kita untuk mengakui kesalahan kita satu sama lain. Dalam literatur hikmah Perjanjian Lama, kita diberitahu bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada kekuatan dalam jumlah. Banyak orang Kristen mendapati bahwa memiliki rekan yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam mengatasi dosa-dosa yang membandel. Memiliki orang lain yang dapat berbicara dengan Anda, berdoa bersama Anda, menyemangati Anda, dan bahkan menegur Anda adalah hal yang sangat berharga. Pencobaan adalah hal biasa bagi kita semua. Memiliki mitra akuntabilitas atau kelompok akuntabilitas dapat memberi kita dorongan dan motivasi terakhir yang kita perlukan untuk mengatasi dosa yang paling membandel sekalipun. Terkadang kemenangan atas dosa datang dengan cepat. Di lain waktu, kemenangan datang lebih lambat. Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita menggunakan sumber daya-Nya, Dia akan membawa perubahan secara bertahap dalam hidup kita. Kita dapat bertekun dalam upaya kita untuk mengalahkan dosa karena kita tahu bahwa Dia setia terhadap janji-janji-Nya. Pengajaran tentang doa, Lukas 11 ayat 13 berkata, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Nas hari ini merupakan pernyataan Yesus Kristus ketika Dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa. Pernyataan ini memiliki latar belakang dalam konteks pengajaran Yesus tentang bagaimana kita dapat berdoa kepada Allah dan bagaimana Allah, Bapa Surgawi, adalah Allah yang baik yang siap memberikan apa yang terbaik kepada anak-anak-Nya. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Yesus bahwa Allah adalah Bapa yang penyayang dan baik. Yesus menggunakan perumpamaan atau analogi yang sederhana untuk menggambarkan konsep ini. Ia menyatakan bahwa bahkan orang tua yang jahat di dunia ini masih tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, jika Allah adalah Bapa yang baik yang ada di surga, tentu saja Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Pernyataan ini juga mengajarkan pentingnya doa dan ketergantungan kepada Allah dalam hidup orang percaya. Yesus mengingatkan bahwa kita dapat datang kepada Allah dengan doa, meminta Roh Kudus, dan Allah akan memberikannya kepada mereka yang memintanya. Roh Kudus adalah hadiah penting dalam kehidupan orang percaya karena membimbing, menguatkan, dan memberikan hikmat serta pengertian dalam hidup rohani. Jadi, latar belakang dari pernyataan ini adalah untuk menggambarkan sifat baik Allah sebagai Bapa Surgawi yang siap memberikan Roh Kudus kepada mereka yang mencarinya melalui doa. Ini adalah pengajaran penting tentang hubungan orang percaya dengan Allah dan pentingnya doa dalam kehidupan rohani. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan dan pelajaran yang dapat direnungkan. Pertama, sifat penyayang Allah.
Pernyataan ini menekankan sifat penyayang Allah sebagai Bapa surgawi. Bahkan orang tua yang tidak sempurna di dunia ini tahu bagaimana memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, kita dapat percaya bahwa Allah, yang adalah Bapa kita di surga, sangat lebih baik dan siap memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Hal ini menekankan betapa Allah adalah penyayang, penuh kasih, dan siap memberikan apa yang kita butuhkan. Kedua, pentingnya doa. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat datang kepada Allah dengan doa dan meminta Roh Kudus. Ini adalah pengingat bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah dan bahwa kita dapat meminta bimbingan dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan rohani kita. Ini menekankan pentingnya doa sebagai suatu sarana untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah. Ketiga, keutamaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah yang sangat berharga dalam kehidupan orang percaya. Ia memberikan bimbingan, kebijaksanaan, pengertian, dan kekuatan dalam berjalan dalam iman. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk mencari Roh Kudus dalam hidup kita melalui doa dan untuk mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan merenungkan pernyataan ini, kita diingatkan akan kasih sayang Allah, pentingnya doa dalam hidup kita, dan keutamaan Roh Kudus. Karena itu, renungan ini hendak menguatkan keyakinan kita dalam Allah sebagai Bapa yang baik, yang selalu siap memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang memintanya. Tuhan, dengarkanlah doaku. Saat ini kita akan membahas tema Tuhan, dengarkanlah doaku. Tema ini erat kaitannya dengan Minggu Roget. Minggu Roget didasarkan pada salah satu isi surat kiriman Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Yeremia berpesan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita dengan berbagai ketentuan. Dalam perikop yang kita baca, ada permintaan para murid kepada Yesus untuk dikabulkan, yaitu meminta agar Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem setelah kunjungan Yesus ke Betani. Para murid Yesus suatu menyampaikan sebuah permintaan kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Para murid menyaksikan bahwa doa Yesus berbeda dengan doa para pemimpin rohani yang lain pada saat itu. Dan mereka berpikir bila mereka dapat berdoa seperti Yesus, memiliki roh suka berdoa seperti yang dimiliki oleh Yesus, tentu mereka akan menjadi seorang murid yang berhasil meningkatkan pelayanan mereka. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita menyampaikan permintaan seperti ini kepada Tuhan? Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dalam ayat-ayat ini kita lihat bahwa Yesus langsung menjawab permintaan para muridnya. Di dalam jawabannya, Yesus mengajar bagaimana caranya berdoa yang berhasil. Yesus tidak ingin kita hanya berdoa saja, tetapi Yesus ingin kita berdoa dan doa kita pun didengarkan dan bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah caranya agar doa-doa kita bisa didengarkan oleh Tuhan? Berdasarkan teks Lukas 11 ayat 1-13 yang kita baca, minimal ada 3 ketentuan yang membuat doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan, yakni: pertama, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jikalau orang berdoa tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak mungkin doanya dikabulkan.
Dalam ayat-ayat Alkitab kita ini sebenarnya perintah Tuhan itu jelas. Doa yang didengarkan itu adalah doa-doa yang berusaha melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan agar doa-doa kita dikabulkan? 1. Menguduskan nama Tuhan. Bapa, dikuduskanlah namamu. Doa yang didengarkan Tuhan adalah doa yang selalu menguduskan nama Tuhan. Menguduskan nama Tuhan bisa dilakukan dengan mengakui dan menghormati Tuhan sebagai Allah. 2. Berusaha menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa dunia ini akhirnya akan menjadi kerajaan-Nya, dan hal ini telah mendorong para warga negara kerajaan anugerah untuk hidup suci dan berkorban untuk menyampaikan kabar baik tentang kerajaan itu. Dan doa ini pasti dijawab, namun ini berarti pula kerajaan Allah di dalam hati manusia. Sebab itu kita boleh doakan para tetangga kita supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kerajaan Allah dapat diluaskan. Kita tahu doa semacam ini sesuai dengan perintah Tuhan. 3. Berusaha hidup yang secukupnya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Allah mengetahui kebutuhan kita, baik secara fisik maupun kerohanian. Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi kita dianjurkan supaya kita berdoa untuk makanan jasmani dan rohani kita sehari-hari. 4. Berusaha untuk mengampuni kesalahan. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini juga satu doa yang paling cocok buat kita. Selain makanan, kita juga membutuhkan rahmat Allah. Berdoalah supaya dosa Anda atau kita diampuni. Doa yang paling cepat dijawab oleh Allah ialah permohonan pengampunan dosa. 5. Berusaha melawan pencobaan dan kejahatan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam bahasa Yunani, peirasmos artinya tes. Kitab suci jelas menyatakan bahwa Allah menguji manusia dan tidak pernah mencobai mereka supaya berdosa. Jadi ini merupakan permohonan kepada Allah agar menghindarkan semua pencobaan dari kita. Namun Allah tidak berjanji bahwa kita akan dilindungi dari pencobaan, melainkan supaya kita dilindungi dari kegagalan. Sering kita yang menempatkan diri sendiri dalam jalur pencobaan itu. Kedua, kita harus gigih berdoa dengan tiada malu. Agar doa-doa kita didengarkan Tuhan, maka kita harus berdoa dengan gigih dan tidak jemu-jemu memohon dan menghiraukan rasa malu. Artinya, jangan berhenti meminta kepada Allah sebelum diberi. Yesus memberi contoh dengan sebuah cerita dalam ayat 5-8. Ada seorang yang pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya untuk meminta roti bagi seorang tamunya yang sedang singgah dari suatu perjalanan jauh. Sedangkan ia sendiri saat itu sedang tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepada tamunya itu. Meskipun sahabatnya itu sudah tidur dan pintu rumahnya sudah terkunci, namun pada akhirnya ia bangun juga dan memberi apa yang diperlukan orang itu bagi tamunya. Mengapa permintaan orang itu dikabulkan? Alkitab mencatat dalam ayat 8, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Orang itu meminta tanpa malu. Ketiga, kita harus berdoa berdasarkan janji-janji Allah. Agar doa kita didengarkan Tuhan, maka kita harus mengikuti pola janji-janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan mendengarkan doa-doa kita jika kita mau meminta.
mencari dan mengetok pintu Tuhan. Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dengan ketiga ketentuan dan cara di atas, maka kita berharap doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Jikapun Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita, janganlah berputus asa, tetapi teruslah berusaha dan gigih untuk memohon, "Tuhan, dengarkanlah doa kami." Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.